Bulan Juni memang istimewa dalam merayakan semangat Jakarta di hari ulang tahun ke-598 Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Nah, ikut merayakan kegembiraan, kuliner legend khas Betawi jangan sampai ketinggalan. Ya, es goyang, kuliner jadul favoritnya semua kalangan. Meski makin langka, jajanan tradisional warga Betawi masih banyak dicari. Di tengah maraknya es krim kekinian, para pedagang es goyang masih ada yang bertahan. Bahkan mereka berjualan sudah puluhan tahun meneruskan usaha orang tuanya. Es krim tradisional di era 80-an dulunya banyak ditemukan di sekolah-sekolah. Selain cara membuatnya yang unik, gerobak yang dipakai penjual juga berbeda. Gerobak dilengkapi wadah pendingin berisi bongkahan es. Nah ini bahan-bahannya apa aja sih, Bang? Bahan-bahannya santan, terus kue, denkau, sagu, sama gula. Sama gula. Sama sih, sama kayak es tungtung, es potong sama adonannya. Cuman cara bikinnya beda gitu. Sama aja. Itu tadi ada pakai santan itu ya? Itu santannya tuh maksudnya gimana tuh? Berarti emang adonannya dicampurin semua apa gimana? Iya, dicampurin semua sama santan. Sama semua pakai santan. Oh, akhirnya jadi seperti ini yang tadi ini. udah dimasukin semua, jadi kalau semua. udah bikin adonannya dipisah-pisah, terus pakai strawberry, apa coklat, pakai kacang hijau gitu. Dari cara yang sederhana, hasilnya nggak bikin kecewa. Cetakan berbahan stainless steel jadi kuncinya. Bahan anti karat berperan seperti freezer yang aman untuk pembuatan dan penyimpanan es. Selain itu, bisa menyimpan suhu dingin dengan baik. Itulah kenapa esnya nggak cepat meleleh dan nggak berubah rasa. Garam juga wajib ditambahkan pada es batu. Fungsinya untuk menurunkan titik beku es, sehingga membantu adonan membeku dan padat. Garam yang digunakan pun nggak boleh sembarangan loh, hanya garam dapur dengan bulir-bulir keras saja. Nah, sesuai dengan namanya nih, es goyang. Cara bikinnya harus digoyang dulu supaya esnya cepat beku dan cepat merata. Nah, seperti ini goyangnya nih. Asik. Ya, ibunya berempat. Kata ibu ini yang jualan cakep banget kan? Gak ada, bisa aja. Jatuh semua gitu dagangannya. Apa ini makaroni? Kalau goyangnya kelamaan apa yang terjadi, Bang? Kelamaan. Lebih dari 4 menit misalkan itu. Tambah keras esnya. Jadi keras banget. Keras banget ya. Kalau sebentar banget, Kalau sebentar mah masih lembek. berarti emang harus ya sekitar 4 iya, menit lah biar iya. hasilnya pas gitu ya. Biar pas. Kalau sudah digoyang-goyang kayak gini, siap disajikan deh. Eits, jangan lupa dicelupkan dulu ke dalam kuah coklat agar sensasi segar, gurih, manis terasa lumer di mulut. Dalam sehari, biasanya Devi menjual 250 tusuk es goyang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini penjualan semakin meredup. Ada mau? Strawberry siapa? Dengan sekarang kan kalau dulu kan ini rame banget, Bang ya. Kalau dulu mah ya sebelum sekolah pada keluar kan istirahat. Nyampe jam 1 udah habis, jam 2 udah habis. Paling pendapat nyampe 500, 600 itu. Kalau dulu. Kalau dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang paling 500 ke bawah. Kalau dulu mah 500 ke atas. Ya. Soalnya istirahatnya baru bisa keluar kalau dulu. Sekarang mah kan udah nggak bisa. Semua ya. Ini berarti Abang muter terus seharian apa gimana? Iya, kalau libur sekolah muter keliling kampung kemana gitu. Kalau masuk sekolah di sekolah. Es goyang khas Betawi juga kerap dihidangkan dalam acara besar seperti lebaran, pesta pernikahan, juga khitanan. Tentunya jadi peluang bagi para pedagang untuk menambah pundi-pundi uang. Ojang, ini sering nggak sih dibawa atau diundang gitu untuk hajatan nikahan di masyarakat Betawi ya Jakarta? Alhamdulillah suka ada. Gitu. Sering. Sering. Nah itu Ya biasa. sering sih nggak cuma ya ada aja gitu. Ada aja. Biasanya tuh berapa banyak bikinnya untuk kalau misalnya hajatan kayak gitu? Pokoknya udah diborong gitu sistemnya sistem borong gitu. Ini berarti di gerobaknya suka dibawa ke hajatan Iya, berarti? dibawa juga. Kan dibikinnya dadakan, gitu, Dadakan langsung. Iya, digoyang-goyang gitu. Nah itu biasanya rasa apa sih Bang yang paling ini kalau buat di hajatan ini mah ya? Iya. Macam-macam, ada coklat, strawberry, kacang hijau, vanila juga ada. Oh maksudnya campur semua Cuman berarti? kebanyakan kan kalau hajatan banyak orang tua, ada juga orang tua juga sukanya ada yang coklat, kacang hijau.
Es goyang yang identik dengan budaya Betawi memang tak bisa dipisahkan dengan sejarah masuknya es di Nusantara, terutama kota Batavia yang menjadi pusat negara sejak tahun 1930. Dan akhirnya orang-orang kita melihat bahwa itu ada peluang kalau dibikin sebagai cemilan yang bisa dijual. Karena sumber bahan yang kita milikin di sini adalah misalnya pohon kelapa di sini banyak, maka kita nggak memakai bahan-bahan yang mereka pakai. Kita pakai bahan dalam negeri sehingga ya tentu saja kita memanfaatkan pabrik-pabrik es yang memang bermunculan pada masa itu. Jadi itu kan memudahkan kita untuk membuat es goyang itu ya. Es krim pertama kali diperkenalkan abad ke-19. Dulunya hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Es krim dengan bahan utama susu kala itu termasuk makanan mewah dan terbatas. Dan mereka itu nggak betah, selalu gerah kalau hidup di negara tropis ini. Maka kalau kita baca secara serius gitu ya, sejarah kedatangan mereka, berapa yang datang, berapa yang pulang, berapa yang meninggal, itu perbandingannya mungkin mereka akhirnya yang sudah tahu keadaan di sini, mereka kapok untuk diajak ke sini lagi. Oleh karena itu, mereka memerlukan untuk menyejukkan dia punya diri. Es krim makin populer setelah kakak beradik asal Italia, Luigi Ragusa dan Vincenzo, bekerja sama dengan salah satu pemilik ternak sapi perah di Batavia. Kala itu mereka membuat hidangan es krim dalam pesta besar yang digelar di Pasar Gambir untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina dari Kerajaan Belanda. Hingga akhirnya kedai es krim Ragusa pun lahir di Jakarta Pusat. Sejak tahun 1932 sampai sekarang, jadi kuliner legendaris yang masih eksis. Ya, salah satu toko es krim tertua di Jakarta yang dibuat dengan susu dan tanpa pengawet. Dulu juga kita orang-orang Betawi itu, terutama Betawi yang di Jakarta Selatan itu kan para petani susu yang susunya memang dijual sampai ke kawasan tengah gitu ya. Mereka itu menjual itu. Oleh karena itu pabrik susu itu kemudian juga memasok orang-orang yang bikin es krim. Nah, es krim itu gaya hidup populer orang-orang Indo terutama yang suka keliling-keliling gaya-gayaan gitu kan orang-orang Indo. Maka oleh karena itu orang-orang sini, orang-orang pribumi, orang Betawi itu sangat menyukai rasa dan tekstur dari si es krim yang mereka nikmatin itu. Sensasi dingin es krim memang menyegarkan tenggorokan. Namun karena harga susu dirasa mahal, warga pribumi mengakali bahan utama dengan santan dan memodifikasi metode pembuatannya dengan cara digoyang. Ya, es krim ala Indonesia yang tradisional pun tak kalah fenomenal.